Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Senang rasanya jumpa dengan kalian di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan membahas video-video yang hari ini sudah beredar di sosial media maupun media mainstream. Kita akan jadikan sebagai bahan diskusi publik kita teman-teman. Dan kalian bebas untuk memberikan saran, komentar, kolom komentar. Sama-sama kita menjaga etika dalam sosial media, dan juga kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas video yang pertama teman-teman. Risiko turunnya Jokowi. Banyak yang menghina. Ini alasan Mas Kaisang masuk politik. Mas Gibran ngomong ke aku kalau kamu udah punya semuanya kan, ya udah punya, jadi udah nggak butuh duit. Ya butuh, namanya manusia tetap butuh duit lah, karena mau buat makan atau apa, buat jajan, buat happy. Tapi dibilang lagi udah cukup kan, ya cukup, setidaknya cukup sampai ya anak cucu cukup lah gitu loh. Terus ya kalau udah cukup, gantian yang diperkaya itu jangan kamu sendiri, kamu harus bisa bantu orang lain dengan skala yang lebih Keren gede. ya. Kalau misalnya cuma di bisnis, kan aku cuma bikin CSR kan dalam apa namanya, bentuknya paling mentok-mentok cuma 1.000-2.000 orang. Tapi kan kalau dalam politik bisa kayak, walaupun nggak secara langsung membuat sebuah regulasi, karena aku sendiri kan nggak nyalek, tapi kan ada lewat teman-teman yang dimana itu membuat apa ya, impact yang gede sebenarnya buat seluruh masyarakat Indonesia. Kayak salah satunya adalah aku tuh selalu dorong nanti teman-teman PSI kalau nanti udah masuk ke Senayan itu untuk dorong RUU perampasan aset, yang dimana koruptor itu dimiskinkan. Itu aku selalu tekankan itu. Aku selalu bilang ke mereka, perjuangin ini untuk pertama kali ketika kalian masuk, tapi ketika nggak bisa, itu kita lakukan secara internal. Maksudnya secara internal itu jadi ya di dalam partai, kalau amit-amitnya ada yang melakukan, kita rampas secara secara internal partai sendiri. Itu nanti kita lagi coba koordinasi dengan KPK kah, atau dengan kepolisian atau siapapun yang bisa nggak sih kita melakukan itu secara internal gitu. Apakah itu nanti kok jangan-jangan kita nanti ngambil asetnya orang, kita dikira pencurian kan gitu. Itu yang kita lagi pelajari. Teman-teman ya, seorang kakak yang memberikan nasihat nilai-nilai kepada adiknya, yang kemudian itu mengubah persepsi adiknya sehingga ya saya mau untuk masuk ke dalam politik. Teman-teman, ya, kita melihat tujuan awal, misi atau visi dari seorang Gibran dan Kaisang masuk ke dalam dunia perpolitikan. Ternyata dia ungkapkan karena mereka ingin mempunyai sebuah kapasitas yang lebih besar untuk membantu orang. Ya, kita sudah mempunyai segala sesuatu. Sebagai anak presiden, pasti semuanya cukupkan. Bahkan dia katakan sampai anak cucu itu bisa untuk menghidupkan sampai ke anak cucu, teman-teman. Akan tetapi tidak berhenti sampai di sana. Mereka mau agar supaya orang-orang kecil pun, masyarakat pun bisa mengalami yang namanya perubahan hidup, teman-teman ya. Yang dimana mereka alami. Mereka alami yang namanya, pasti mereka tahu lah bagaimana kehidupan masa kecil papanya, teman-teman ya. Dan kemudian mereka mempunyai cita-cita agar supaya masyarakat Indonesia itu bisa mengalami apa yang mereka alami, bisa menghidupkan orang lain. Itu luar biasa, visi yang mulia, dan saya pribadi akan mendukung, teman-teman. Karena canggih banget Pak Jokowi ini. Pak SBY 10 tahun jadi presiden. Sekarang kalau mampir ke orang, nggak turun gunung, mampir ke orang ngelukis. Iya kan, mampir di gunung kiri, turun buka tenda melukis. Jokowi turun gunung, orang masih membicarakan. Saya setuju sama pendapatnya Bung Effendi Ghazali. Sangat pintar memainkan isu. Ini Gotong bisa jawab, nggak ada presiden yang kayak gini. Pak Jokowi bisa. Jadi maksudku, turun gunungnya ini, ya udahlah, kalau masyarakat percaya bahwa Pak Jokowi memang untuk negeri ini, ya sudah gitu. Aku demokrasi jadiin dia raja biar negara ini cepat maju. Demokrasi ribet. Ya, keren, merinding jadinya. Next, teman-teman. Londo Irang gimana menurut lo, Londo Irang? Londo Ireng apa Lagi di Iya, coba. kenapa kemudian tiba-tiba presiden nyebut Londo Irang? ya karena kosakatanya ada di situ, cuman itu aja kan. Menurut lo pantas gak presiden ngomong itu? Pantas aja. Ya, Nggak bela. pantas Rocky Gerung pasang badan menafsirkan buat itu Pak Prabowo ya. melebihi sifat gue mesti cari kata tuh supaya nggak kena deli ya apa ya. Apa? Kan kita sebut Londo Ireng, so itu
upaya untuk saling ledek. Antara Ya nggak, bukan soal antara, buat kata itu sendiri kata ledek. Lu londo ireng lu, penjilat lu gitu. ya nah Tapi itu. orang bongkar akarnya tuh. Orang bilang londo ireng itu bukan orang Indonesia sebetulnya. Londo ireng itu pertama-tama dipraktekkan oleh tentara Belanda karena dia prajuritnya nggak mampu untuk jaga imperialismenya dia di Afrika, Asia dan sebagian di Amerika Selatan, maka dia sewa mercenary dari Afrika. Kan yang pertama-tama jadi londo ireng ya tentara bayaran Afrika, bukan Indonesia dong. Nah, tapi kenapa kemudian presiden sampai berucap itu? Ini dia belum balas WA gue. Oh, belum balas. Dia belum balas WA gue. Next teman-teman. Jangan banyak omong, bukti. Wih, serius nanya nih. Benar apa hoax? Kalau menurut saya teman-teman ini masih hoax teman-teman ya. Ya ini gambarnya kalau saya lihat ini bisa dipastikan ini gambar AI teman-teman, bukan gambar asli. Ya, dan ini membuat penasaran netizen. Mungkin dari video yang sebelumnya kita melihat ada caption harapan dari masyarakat menuliskan bahwa Narji masuk PSI, itu benar teman-teman ya. Dan kemudian Ganjar Pranowo masuk PSI itu belum benar karena belum ada informasi yang saya dapatkan. Lantas kemudian ini ada yang bertanya karena melihat ada postingan ini teman-teman, postingan Ahok dan Kaesang saling berangkulan berfoto dengan gaya yang sama. Saya jelaskan ini AI, jadi bisa dikatakan hoax. Ahok belum ada berita yang mengatakan bahwa Pak Ahok masuk PSI. Tapi apakah ini menjadi sebuah harapan? Bisa saja menjadi sebuah harapan bahwa Ahok diharapkan oleh pendukungnya untuk masuk PSI karena lebih muda kan teman-teman ya, dan mungkin akan lebih naik lagi elektabilitasnya kalau bersama dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Saya percaya itu teman-teman ya. Ya jadi kalau kalian melihat ini hoax teman-teman ya. Karena ada 253 2000-an yang like teman-teman ya. Kudukung Ahok. PSI kalau nggak nyenggol nggak nyebar. Hoax memang hebat PDIP. Wih, nggak kebalik. Ahok sangat cocok di PSI. Sudah, mudah-mudahan iya teman-teman ya. Jadi ini tidak benar. Kita next saja ke berita selanjutnya. Kami pendukung setia Prabowo sejati pernah menolak untuk Prabowo berpasangan dengan Gibran. Tapi karena politik dan itu adalah pilihan dari Prabowo, pilihan dari partai, maka kami relawan tegak lurus mengikuti perintah. Kami juga akan mendeklarasikan Prabowo tanpa Gibran. Prabowo 2 periode tanpa Gibran di 2029. Jadi kalau Anda jual, kami beli. Anda obrak, kami borong. Saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran. Ya teman-teman, memang pada dasarnya itu relawan Pak Prabowo atau pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu nggak bisa bersatu awalnya teman-teman ya. Itu berbentrokan, muncullah polarisasi, perpecahan antara menjadi dua kubu, Pak Jokowi, kubu Pak Prabowo. Itu terjadi karena dua ini adalah rival teman-teman ya. 2 kali mereka kontestasi Pilpres, dua memiliki perbedaan pemikiran yang benar-benar sangat jomplang. Akan tetapi Pak Jokowi ketika merangkul Pak Prabowo menjadi Menhan, mulai ada sinergi antara pendukung Pak Jokowi Pak Prabowo. Tapi dari mereka berangkat dari sama-sama tidak senang satu dengan yang lain nih teman-teman ya, tidak cocok atau bentrok. Makanya ada di sekitar Pak Prabowo, relawan-relawannya, kemudian beberapa kelompok-kelompok yang sampai hari ini itu kurang senang dengan Mas Gibran teman-teman ya. Makanya ketika ada isu Pak Prabowo tidak lagi dengan Gibran, mereka malah antangin ya, mendeklarasi Pak Prabowo 2009 tanpa Gibran. Saya sudah mengatakan bahwa ya silakan saja ya, nggak ada yang maksa juga kok teman-teman ya. Jadi menurut kalau kita melihat elektabilitas Pak Prabowo dari beberapa survei, saya belum mengetahui survei itu adalah sebuah fakta yang konkret atau tidak, tapi lagi heboh berita yang mengatakan Pak Prabowo
indikasi surveinya itu lagi menurun teman-teman. Di saat dia menurun seperti ini dan kemudian tinggalkan Gibran, saya percaya itu makin menurun, itu adalah sebuah kerugian besar. Akan tetapi kalau mereka percaya diri dan begitu yakin bahwa Pak Prabowo bisa tanpa Gibran, silakan juga, itu adalah pilihan politik mereka teman-teman. Tapi kalau dalam hitung-hitungan politik, saya rasa Pak Prabowo itu akan mengkaji itu lebih jauh, atau mungkin bisa ke KDM atau gimana, itu terserah sih. Itu permainan politik 2009 akan semakin sangat menarik teman-teman untuk kita ikuti. Ya, jadi kita nantikan saja teman-teman ya. Kita next ke video selanjutnya. Partai Solidaritas Indonesia mulai mencuri perhatian lewat hasil survei terbaru. SMRC elektabilitas PSI kini mencapai 4,1%. Nah, 4,1%. Angka itu hanya terpaut 0,3 poin dari PKS dan Nasdem yang sama-sama berada di angka 4,4%. Artinya PSI tinggal selangkah lagi menyalip PKS dan Nasdem. Hasil ini menempatkan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu semakin kompetitif dalam peta politik nasional. Tren tersebut menjadi sinyal bahwa persaingan menuju pemilu 2029 kian memanas. Di tengah capaian itu, Kaesang mengingatkan seluruh kader agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan, kemenangan hanya bisa diraih melalui kerja nyata, konsolidasi organisasi, dan kedekatan dengan masyarakat. Pesan ini sejalan dengan arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendorong PSI menjadi partai yang modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Keren teman-teman ya. Partai Gajah ini partai yang paling populer, yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini teman-teman ya. Karena manuver Pak Jokowi ya, mulai turun gunung. Wah, keren. Next. Kenapa Pak Jokowi itu disukai dan dicintai oleh orang? Pak Jokowi itu membangun jalan tol dari Bakahuni sampai perbatasan Sumatera Selatan. Yang tadinya orang harus melewati biasa ditempuh sampai 12-18 jam, itu menjadi 3 jam. Ini mengubah hidup banyak orang. Ekonomi bergerak di atas jalan tol. Pak Jokowi di Lampung itu membangun waduk Wais Kampung. Mengaliri 55.000 hektar sawah yang tadinya hanya bergantung pada hujan. Pertanian jadi meningkat, jadi hidup. Banjir jadi teratasi karena ada waduk. Sumber air bagi warga juga didapat dari pembangunan waduk. Jadi buat orang biasa, apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu real, nyata. Ini yang menjelaskan statistiknya. Kalau kita lihat semua lembaga survei, setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, rakyat yang suka dan sangat suka dengan Pak Jokowi itu, kisarannya itu antara 78 sampai 80%. Kalau misalnya kita asumsikan masyarakat itu adalah orang dewasa itu sekitar 179 juta, artinya secara statistik, orang yang suka dengan Pak Jokowi itu sampai sekarang itu sekitar 150 sampai 157 juta orang. Ini real. Kenapa mereka punya pandangan atau persepsi yang demikian positif terhadap Pak Jokowi? Karena buat mereka, Pak Jokowi itu merupakan, atau mereka melihat Pak Jokowi itu sebagai satu pengalaman politik, pengalaman yang real, yang nyata, yang mengubah hidup mereka. Mari Keren ya. Sampai detik ini buat kalian semua yang masih mencintai Pak Jokowi, silahkan tulis di kolom komentar I love Pak Jokowi. Ya. Ya. Next teman-teman. Ini ya. Pak Jokowi sampai ke NTT. Jokowi pulang kampung ke NTT. Masih di bandara ini sudah disambut teman-teman ya. Ya silakan. Mereka menyambut Bapak Joko Widodo dengan luar biasa. Ada yang panas nih. Ada yang panas nih. Bandara El Tari. Kita tidak bisa masuk. Hidup Pak Jokowi. Hidup Bapak Jokowi. Hidup Bapak Jokowi. Luar biasa. Tidak ada yang luput dari perhatian Bapak Joko Widodo, terlebih lagi saudara-saudara yang ada di putar belak ini teman-teman ya dari NTT. Mari kita bergerak seperti sekarang ini. Luar biasa Bapak Joko Widodo. Sehat selalu Bapak Joko Widodo. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak, oke. Silakan.
Telepon. Ada Om Botak nih. Ada Om Botak nih. Siapa nih Om Botak? Ketua YouTuber Nusantara, Bang Agri Fanani terciduk memakai rompi warna coklat dengan tulisan tim media Pak Jokowi, terciduk. Bang Agri Fanani. Oke teman-teman ya, jadi semakin hari semakin seru bagaimana kita melihat perpolitikan. Inilah pertarungan seperti dalam quote-unquote pertarungan hidup dan mati Joko Widodo dalam mau membuktikan kepada mereka yang hari ini merendahkan beliau, yang mengatakan oh Jokowi itu mudah dikalahkan, Jokowi itu kecil katanya. Banyak yang mengatakan kan dari partai sebelumnya ya, kalau Jokowi itu loh kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Ini seperti ajang pembuktian ya. Ini seperti Pak Jokowi sudah all out kalau mau gambling teman-teman ya, all out untuk mempertaruhkan segalanya ya. Makanya Pak Jokowi itu tes ombak hari ini, melihat kecintaan masyarakat di bawah itu seperti apa sih atas Bapak Jokowi hari ini ketika beliau sudah tidak menjadi presiden, ketika melihat begitu banyak terpaan isu-isu negatif fitnahan kepada Pak Jokowi. Apakah kecintaan masyarakat yang ada di bawah itu masih sama? Makanya Pak Jokowi turun langsung dan mengecek ombak. Apakah nanti bisa jadi nih teman-teman ya, banyak spekulasi yang mengatakan Gibran RI1 wakil presidennya Pak Jokowi itu bahkan akan menjadi pertempuran yang dahsyat yang luar biasa teman-teman. Kita akan nanti terus update kepada kalian semua. Semoga kalian semua tidak jenuh dalam menyaksikan konten di video di Vicky Himpong teman-teman ya. Dan kalian semua yang baru ada di channel ini jangan lupa subscribe agar supaya ketika saya mengupload video terbaru kalian semua tidak ketinggalan notifikasinya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.